sehat jasmani. Persyaratan syarat untuk menjadi guru PAUD yang pertama yaitu harus sehat, sehat jasmani dan rohani. Yang akan dijelaskan oleh seperti apa pendidik yang tepat untuk pendidikan anak usia dini. Yang pertama adalah harus memiliki keahlian dalam bidang pendidikan anak usia dini yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Yang kedua, bagi guru pendamping kan dalam pendidikan anak usia dini itu ada guru pendamping. Pada guru pendamping di sini tidak harus S1 ya, minimal kalau kata peraturannya Kemendikbud dan Kemendiknas minimal lulusan sekolah menengah atas berarti SMK. Tetapi khusus ada syarat khususnya, meskipun ijazahnya itu diperbolehkan SMK untuk guru pendamping, tetapi harus memiliki sertifikat pelatihan atau khusus pendidikan anak usia dini. Yang kedua, konsep yang kedua yaitu kompetensi pendidik.
syarat untuk menjadi guru PAUD yang pertama yaitu harus sehat, menalir lojo, ya, untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, andi keinginan untuk bagaimana sekolahnya ke depannya itu. Nah, coba membangunkan ya. Nomor 2 yaitu harus mempunyai ijazah. Ya seperti yang tadi harus mempunyai ijazah. Iya Unipera SD ya, bukan cuma ijazah SD tapi S1. Biasanya kalau sekarang kalau ijazah SMA biasanya sudah ditendang. Kalau jadi guru kelas gitu. Prinsip profesional bagi guru. Guru yang profesional itu di sini dijelaskan ada 5 yaitu memiliki bakat dan minat. Yang kedua, ada apa baca? Memiliki bakat dan minat. Yang kedua, memiliki komitmen. Memiliki bakat dan minat. Nomor 2, andi komitmen, mempunyai komitmen. Nomor 3, mempunyai kualifikasi akademik ya, ijazah 2. Nomor 4, memiliki kompetensi. Nomor 5, memiliki tanggung jawab. Harus bertanggung jawab. Iya, bertanggung jawab pada anak didiknya dan juga di sekolah. Terus kewajiban dan hak pendidik PAUD. Kewajibannya bagi seorang kewajiban dan hak pendidik PAUD itu ada 2 di sini. Yang pertama, haknya dan kewajibannya. Haknya ialah berhak mendapat insentif baik dalam bentuk materi, penghargaan, lingkungan yang mendukung penghargaan untuk peningkatan kinerja sesuai. Berarti seorang guru PAUD berhak dan mendapatkan seperti gaji. Hah? Gaji best, gaji apa? Nomor dua, kewajiban bagi pendidik PAUD yaitu pendidik berkewajiban untuk kewajiban dan hak pendidik. Kewajiban dan hak pendidik itu ada 2. Yang kedua, kewajiban bagi pendidik yaitu membimbing anak, menyiapkan lingkungan belajar yang mendukung perkembangannya. Bukan kewajibannya, hak pendidik, kan? Mungkin hanya ini. Saya buka dengan pertanyaan banyak. Pertanyaan saya yang pertama. Pertanyaan saya, bagaimana pendapat atau tanggapan dari materi tentang hak dari pendidik yang berkaitan dengan tadi contohnya adalah insentifnya. Sementara saya tidak tahu ya apa keseluruhan apa hanya sebagian, saya tidak tahu. Sementara untuk insentif saja kalau pengalaman saya itu kan biasanya kalau tidak salah per 1 semester. Sedangkan di lapangan kenyataannya adalah ada yang kadang sampai 2 semester 1 tahun gitu ya. Kedua, situ. Pertanyaan saya tadi dijelaskan menjadi psikolog itu pertama kualifikasi akademik harus berijazah S1. Tapi kenyataannya harus PAUD yang berijazah S1. Ini harus kuliah.
sosial media itu banyak yang berkeluh kesah seperti ini, namun kenyataannya oleh pihak pusat itu tidak ada timbal balik seperti itu. Kemudian kita sebagai guru bagaimana, apa yang harus kita lakukan? Nah, mungkin ya sudah kita wakafkan saja, ya mau apa lagi seperti itu. Ya, mendengar Lebih sama ya. Kejadiannya lebih sama ya. Tidak iya, pernah ada sama.
Bukan, saya juga pegang HP, tapi ketika foto apa? Foto apa ini? Ada kegiatan, kan harus diketik. Kalau misalnya bukan diketik, fotonya hasil karya. Ketika ada yang nelpon, ketika saya menjelaskan, ketika ada yang nelpon saya bilang dulu. Baik. Cara menghadapi yang lebih senior itu sepertinya apa? Dengan perkataan yang halus, ya, karena bagaimanapun beliau adalah lebih senior. Seperti saya di sana juga ada yang lebih senior. Bolona andang kolam, tak bolona salah ya. Jadinya harus diberikan pengertian, mungkin karena terlalu tua, mungkin sudah lupa. Kan sudah lupa bagaimana cara mengajar, bagaimana kadang kebanyakan orang yang sudah lebih tua itu kebanyakan terpetipi polana selain sudah muda-muda tak kira boleh salah lagi. Jadinya untuk berkomunikasi yang kepada yang lebih tua yang tidak sesuai dengan peraturan, sebaiknya dibicarakan bertatap muka, berdua bertatap muka saja, cuma kedua orang biar tidak tersinggung, dan juga diberikan pengertian meskipun sudah jurusannya juga pernah belajar tentang pendidikan PAUD, mungkin lupa cara mengajarnya, bagaimana teorinya mungkin lupa, jadinya los alose supaya Tambahan ya. Kadang kalau senior itu terkadang ya mereka hanya tahu lapangan, tidak tahu teorinya. Itu kan ya. Mungkin kita bisa mengundang kakak